Siska-chan. Ya minasan, Siska desu. Oke, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang switch. Ada apa aja sih di dalamnya? Yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang MAC address. MAC address atau Media Access Control Address sering juga disebut dengan alamat fisik, yaitu alamat unik yang dimiliki setiap perangkat jaringan untuk berkomunikasi di jaringan lokal. Diberikan oleh pabrik saat perangkat dibuat dan melekat permanen di perangkat. Jadi, MAC address ini akan selamanya seperti itu dan tidak bisa diubah-ubah ya. Lalu, setiap perangkat akan memiliki MAC address yang berbeda-beda. Oke. Penulisan MAC address ini menggunakan bilangan heksadesimal dengan 6 pasang karakter, seperti misalkan 001A, 2B, 3C, 4D, 5E. Nah, buat kalian yang nggak tahu bilangan heksadesimal itu apa, jadi bilangan heksadesimal itu terdiri dari 16 karakter ya. Penulisan angka awalnya masih sama, mulai dari 0 sampai 9 ditulis dengan angka biasa. Tapi mulai dari angka 10 sampai 15 penulisannya berubah menjadi huruf. Seperti A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, sampai seterusnya hingga angka ke-15. Oke? Selanjutnya, kalau kita dengar secara sekilas, IP address sama MAC address itu kedengarannya sama aja ya. Namun ternyata berbeda. Kalau IP address itu alamat logis untuk mengenali di jaringan mana kamu berada. Sementara MAC address atau alamat fisik itu untuk mengenali persis alat mana itu. Kalau misalkan kita analogikan, IP address itu kayak alamat rumah, kalau MAC address itu kayak siapa nama pemiliknya. Oke, selanjutnya ada ARP table. ARP Table atau Address Resolution Protocol Table adalah daftar yang menyimpan pasangan antara IP address dan MAC address. Seperti namanya, ARP Table ini ditulis dalam bentuk tabel ya. Misalkan seperti ini. Pasangan IP address dari 192.168.1.1 itu dengan MAC address 001A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Oke, sudah paham sampai sini? Penulisan MAC address ini dibagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama terdiri dari 3 karakter pertamanya yang berfungsi sebagai identitas dari sang pembuat atau identitas dari perusahaan yang telah membuat perangkat tersebut. Nah, misalkan dalam satu perusahaan nih, membuat switch, PC, atau laptop. Nah, biasanya bagian awal yang 3 karakter ini sama semua. Setelah itu masuk ke 3 angka selanjutnya ya. Nah, barulah di sini berisi nomor unik, yang dimana berbeda-beda setiap perangkatnya. Oke, jadi kita bisa tahu sebuah perangkat itu asalnya dari perusahaan mana melewati MAC address ini. Oke, karena pembahasan materinya sudah selesai, sekarang kita bisa praktik di aplikasi Cisco Packet Treasure. Let's go! Oke, sekarang kita akan mempraktikannya dengan memakai jaringan yang sederhana dulu biar kalian lebih mudah pahamnya ya. Nah, di sini Siska pakai 2 PC dan kita akan hubungkan memakai kabel. Jangan lupa isi IP address-nya ya. Sudah tahu kan caranya? Oke, misal 10.10.10.1. Enter, lalu kita isi di PC berikutnya. 10.10.10.2. Oke, untuk mengetahui MAC address-nya, kita bisa pergi ke command from. Caranya tinggal exit dulu atau kembali dulu. Oke, di sini ada yang namanya command from. Tinggal diklik, lalu kita akan masukkan perintahnya ipconfig /all. Oh iya, untuk penulisannya diperhatikan ya, jangan sampai ada yang salah ketik. Soalnya nanti datanya bisa invalid atau gagal dimuat. Oke, enter. Nah, di sini kita bisa lihat physical address atau MAC address-nya itu adalah 0060.5C2E.EC A0. Oke? Nah, selain MAC address, ini juga terdapat informasi yang lainnya, seperti misalkan IP address, subnet mask, default gateway, dan masih banyak lagi.
Oke, sekarang kita akan menampilkan ARP-nya. Caranya, kita tinggal ketik ARP spasi min A. Nah, tapi di sini ARP-nya tidak ada. Kenapa? Karena untuk memunculkan ARP ini, kita harus mengirimkan dulu pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, sudah terlihat successful ya. Kalau begini, ARP-nya sudah bisa kita lihat. Nah, kita ketik perintah yang sama. Oke, di sini kita bisa melihat ARP atau pasangan dari IP address dan MAC address dari PC yang kita tuju, yaitu PC 1 ya. Nah, untuk membuktikan apakah ini benar-benar pasangan IP address dan MAC address dari PC 1, kita tinggal bandingkan aja dengan yang PC 1, ya kan? Nah, kita pergi ke command prompt, lalu ketik ipconfig /all. Nah, di sini kita bisa langsung bandingkan aja dengan yang di PC 0 tadi. Nah, bisa dilihat IP address tujuannya adalah 10.10.10.2, sementara MAC address-nya adalah 00E0.B054.6AB3. Nah, sama kan? Yang berarti mereka sudah saling terkoneksi. Oke, selanjutnya kita akan menghapus dulu ARP-nya. Caranya, tinggal ketik ARP min D. Nah, lalu kita cek lagi apakah sudah terhapus. Kita ketik lagi ARP min A. Nah, ARP-nya sudah terhapus ya. Kita bisa lihat saat dimasukkan perintah memunculkan ARP, ini tidak ada. Sama seperti yang di pertama tadi. Apa sih fungsinya menghapus ARP ini? Jadi kita akan kembali ke tampilan awal di mana PC 0 dan PC 1 belum saling berkenalan dan kita anggap belum pernah saling mengirimkan pesan satu sama lain. Oke, kita hapus dulu percobaan pengirim pesan yang tadi. Nah, untuk apa sih? Karena kita akan melihat step by step bagaimana PC 0 dan PC 1 bisa saling terkoneksi hingga akhirnya bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, untuk melihatnya kita bisa pergi ke mode simulasi. Oke, kita perbesar dulu ya biar lebih jelas. Sekarang kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini kita bisa lihat keterangannya masih in progress ya, karena ini masih di tahapan awal pengiriman data. Nah, di sini juga akan tertulis langkah-langkahnya secara terurut ya, mulai dari langkah yang paling atas atau yang paling pertama. Di sini ada tulisan Add Device PC 0. Jadi, seluruh program yang terdapat di layar ini merupakan milik PC 0. Nah, di langkah pertama ini, PC 0 sudah menentukan destinasi atau alamat yang ingin dia tuju, yaitu PC 1. Nah, kalau kita perhatikan lagi nih, ini sama aja kayak materi networking model yang udah kita pelajari sebelumnya. Yang dimana ini versi OSI-nya dengan 7 layer. Nah, biar kalian lebih paham lagi, Siska akan kasih materinya di sini. Oke, perlu kalian pahami juga, di sini ada yang namanya out layers dan in layers. Nah, jadi kalau out layers itu perintah yang kita keluarkan, sementara in layers itu perintah yang kita terima. Oke? Nah, di sini akan dimulai pada layer 3. Kenapa nggak dari layer 7? Karena di sini kita akan lebih berfokus kepada pengiriman datanya saja, jadi kita tidak perlu dari awal mulai dari membuka aplikasi, membuat pesan, gitu ya. Nah, di layer 3 ini, IP address atau alamat tujuannya sudah ketemu nih, yaitu 10.10.10.2. Lalu pesan yang akan kita kirimkan, di sini message type 8, yang berarti pesan ping yang biasanya kita gunakan untuk cek koneksi. Nah, setelah IP address ketemu, lalu proses berikutnya akan dilanjutkan oleh layer 2. Nah, di layer 2 ini kita akan mencari siapa pemiliknya atau kita akan mencari MAC address-nya. Di sini masih belum diketahui ya. Bisa dilihat penulisannya pun masih FFFF
f.f.f.f.ffff. Oke, untuk mengetahui MAC address ini, kita harus mengirimkan pesannya ke IP tujuan dulu. Nah, di sini akan dikirimkan dengan fast Ethernet melalui perantaranya kabel. Oke, kita kirimkan dulu. Nah, di sini destination-nya berubah menjadi broadcast, yang berarti PC 0 mengumumkan ke seluruh jaringan siapa yang memiliki alamat ini. Lalu, PC 1 merespon dan menerima pesan. Oh, ini adalah alamat aku. Kayak gitu ya. Nah, di sini ARP akan bekerja, di mana fungsi ARP sendiri untuk memasangkan antara IP address dan MAC address. Sehingga kalau IP address-nya ketemu, otomatis dong pasangannya juga akan ketemu. Yang dimana MAC address-nya adalah 0060.5C2E.EC Nah, ini berarti PC1 sudah menerima pesan yang dikirimkan. Tapi PC 0 nggak tahu kalau pesannya udah diterima. Oleh karena itu, PC1 mengembalikan respon ke PC 0. Kita kembalikan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa PC 0 sudah menerima respon dari PC 1. Dan pesannya terdapat tanda centang kayak gini. Yang berarti mereka sudah saling terkoneksi dan mereka sudah saling mengetahui IP address dan MAC address masing-masing. Sehingga pada pengiriman pesan berikutnya, mereka bisa mengirimkan data dan saling berkomunikasi satu sama lain dengan lancar. Dan keterangannya pun berubah menjadi successful. Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana kalau misalkan perangkatnya ada banyak. Apakah pesannya akan sampai ke semua perangkat? Oke, kita akan kumpas tuntas segalanya. Let's go! Nah, kita akan ubah dulu posisinya ya. Di sini kita akan menambahkan 2 PC lagi. Lalu juga kita akan menambahkan sebuah switch. Oke, kita rapi-rapi aja dulu ya. Oke, ini sudah rapi. Jangan lupa kalian masukkan IP address di perangkat yang baru aja kalian tambahkan ya. Nah, kalau udah, kita masuk lagi ke mode simulasi. Kita delete dulu. Lalu kita akan mencoba mengirimkan pesan. Karena tadi dari PC 0 ke PC 1 sudah, sekarang kita akan mencoba ke perangkat yang baru saja kita tambahkan ya. Misal dari PC 0 ke PC 2. Kayak gini. Pertama-tama, PC 0 akan mengirimkan pesan ke switch. Lalu, switch akan mengumumkan ke seluruh jaringan siapa yang memiliki alamat ini. Nah, lalu otomatis PC 1 dan PC 3 akan menolak karena memang bukan alamat mereka, tapi PC 2 akan merespon, oh iya, ini adalah alamat saya. Nah, selanjutnya respon itu akan dikembalikan ke switch dan dikembalikan ke pengirimnya, yaitu ke PC 0. Nah, bisa terlihat di icon pesannya itu terdapat centang kayak gini yang berarti mereka sudah saling terkoneksi. Jadi mereka sudah tahu IP address dan MAC address satu sama lain. Sehingga pada pengiriman data berikutnya, mereka bisa langsung berkomunikasi tanpa harus mengirimkan atau mengumumkan ke seluruh jaringan. Nah, kalau perangkatnya ada banyak kayak gini, kita juga bisa kok lihat MAC address-nya lewat switch. Nah, caranya kita tinggal login aja dulu. Enable. Lalu kita akan ketik perintah show interface kayak gini. Nah, di sini kita bisa melihat MAC address dari bus Ethernet 0/1. Untuk melihat yang lainnya, kita bisa enter aja. Nah, bus Ethernet 0/2. Bus Ethernet 0/3, Fast Ethernet 0/4.
Oke, minasan, segitu aja pembahasan materi dan praktik Siskopaket Treasure pada video kali ini. See you next time. Bye!